Nanti tolong, eee, Rizky untuk di-absen temannya yang belum gabung ya. Nah, minggu lalu kita sudah mid-test terkait dengan, eee, ada soal rangka batang dan, balok. Tetapi ada sedikit miss di sana, ternyata soalnya dibuat jamnya 9.10, tapi sebenarnya 10.10. Tapi kalian sudah diberikan waktu lagi untuk mengerjakannya kembali. Nah, saya harap bahwa itu enggak ada, masalah besar dari sisi waktu. Sekarang materi yang akan saya, sampaikan itu adalah terkait dengan kombinasi penggunaan dari metode analisis struktur pada rangka batang dan juga, eee, balok itu tadi. Nah, materi sudah saya share tadi pagi di WhatsApp grup dan saya akan, share sekarang. Nah, ini adalah, materi kita, namanya masih analisis struktur 2. Ya, analisis struktur metode plane frame analysis using stiffness method. Nah, ini kalau nggak salah adalah materi dari bukunya Hibbeler, chapter 16. Jadi kalau kalian misalkan mau baca lebih detail di sana, itu ada contoh-contoh dan sebagainya. Oke, kita lihat dari suatu bagaimana penggunaan dari metode stiffness ini untuk, eee, untuk portal ya, untuk frame atau frame 2 dimensi. Jadi kita, memiliki frame 2 dimensi seperti ini. Sebelumnya kalian mungkin sudah punya metode-metode analisis yang sudah belajar di analisis struktur statis tertentu maupun tak tentu. Misalkan bebannya adalah beban terpusat atau beban merata. Ini kalian sudah belajar beban merata atau beban dari samping. Ini akibat misalkan beban gempa atau beban angin atau beban si mesin. Ini adalah yang dari samping. Nah, ini 2 dimensi yang, yang, yang akan kita pakai di dalam, untuk materi selanjutnya. Nah, sama seperti, balok, namun pada plane frame itu perlu diturunkan matrik transformasi. Matrik transformasi itu adalah baik transformasi terhadap, eee, perpindahan atau displacement maupun transformasi terhadap gaya atau force transformation metric. Nah, ini kita butuhkan di sini. Nah, untuk matrik transformasi ini sebenarnya kalian sudah belajar di analisis struktur rangka batang. Kenapa dibutuhkan matrik transformasi? Itu karena koordinat lokal dari elemen-elemen struktur yang kita, eee, bagi itu adalah tidak sejajar atau paralel dengan, eee, koordinat global struktur itu.
maka diperlukanlah matrik transformasi ini. Nah, yang konsep yang lainnya itu akan sama. Setiap konsep yang telah diuraikan pada rangka batang dan balok itu akan kita pergunakan kembali. Oleh karena itulah kenapa saya mengisi materinya mulai dari rangka batang yang paling kompleks dengan displacement-nya yang perpindahan arah X dan arah Y. Kemudian kita mulai dengan balok, ya. Terus saya recap lagi, ini adalah rangka batang. Jadi kalian memiliki DOF di masing-masing join adalah DX dan DY-nya ini, ya. Nah, ini rangka batang, kemudian balok juga kalian misalkan baloknya seperti ini, bagi, ya. Jadi kalian memiliki displacement dan rotasi, displacement dan rotasi. Ini adalah degrees of freedom di setiap join dari balok. Nah, kombinasi ini kemudian kita akan bagi dipergunakan pada rangka batang. Pada portal. Nah, berapa DOF-nya? DOF pada batang ini akan ada DOF arah perpindahan arah X, ya, di misalkan dx, dnx, dan dny, ini untuk misalkan koordinat n, apa titik n, dan kita memiliki rotasi. Ya, ini adalah d, n, z. Jadi, ada 3 DOF yang kita miliki di dalam setiap join dari portal ini. Ya, itu dasarnya perbedaannya bahwa di rangka batang, setiap join rangka batang, kita memiliki 2 DOF, yaitu adalah perpindahan arah X dan perpindahan arah Y. Perpindahan DOF-nya. Kalau di dalam balok, kita akan memiliki 2 DOF, yaitu adalah DNY dan DNZ, atau satu perpindahan berupa perpindahan arah Y dan satu rotasi atau displacement-nya. Nah, itu dasar sehingga apa yang sudah kalian miliki atau ketahui di rangka batang, ya, rangka batang, dan ini adalah balok, dan inilah portal atau frame 2D, 2 dimensi, itu bisa dipergunakan. Nah, itu adalah hal yang paling prinsip yang perlu kalian ketahui. Nah, kemudian kita sama seperti sebelumnya, kita pergunakan sign convention, ya, frame member stiffness metric. Jadi kita akan menyusun matrik kekakuan elemen batangnya itu, elemen baloknya. Member ini adalah elemen. Jadi setelah kita dapatkan kekakuan di masing-masing balok, maka itu akan digabungkan menjadi kekakuan global struktur. Nah, ini adalah sign convention, perjanjian arah positif, ya, perjanjian arah positif. Di setiap join, ya, ada N, pangkal, dan ujung, F, dan ada arahnya, tetap ini ada. Kemudian setiap join ada 3 DOF. Itu adalah DNX aksen.
Nah, ini adalah gaya yang sejajar dengan sumbu ini nanti. Ini akan menghasilkan gaya apa? Gaya aksial pada batang. Apakah aksial tarik ataukah aksial tekan. Kemudian, gaya yang searah atau DOF yang searah dengan sumbu Y aksen. Ingat, aksen ini adalah lokal. Kalau yang tidak ada aksen adalah global. Kemudian, itu akan berkaitan dengan gaya geser. Ya, berkaitan dengan gaya geser. Sedangkan rotasi terhadap sumbu Y, nah ini kalau misalkan kalian lihat sumbunya di sini, ini adalah Y aksen, adalah X aksen. Kalau dalam sub misalkan kalian akan mengetahui ini adalah sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 gitu ya. Nah, ini adalah sumbu Z aksen. Sehingga gaya-gayanya perpindahannya pun ada yang ke sini, ada yang ke sini, dan ada yang terhadap sumbu Z ini. Ya, terhadap sumbu Z. Inilah yang DNZ. Sumbu Z ini adalah tegak lurus dengan bidang gambar. Tegak lurus layar kalian. Semua arah ini adalah positif. Ya, semua arah ini adalah positif, tetapi nanti kalau dalam perhitungan kalian mendapatkan arah yang negatif, maka itu berarti berlawanan dengan asumsi yang kalian ambil. Sehingga sumbu koordinat kita sudah pahami, X dan Y set, ada 3 sumbu koordinat. X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu adalah yang sumbu lokal elemen, dan titik-titik pangkal dan ujung, yang itu disebut dengan near dan far end. Sistem koordinat mengikuti kaedah tangan kanan. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan tangan kanan kalian seperti ini, ya, 7 ini adalah, telunjuk saya adalah eh, X aksen, kemudian jempol saya adalah Y aksen, maka 3 jari saya ini adalah Z aksen. Ini adalah kaedah tangan kanan, kaedah positifnya. Semua ujung-ujung ini adalah arah-arah positif. Ya, itu dasar kalian untuk menentukan eh, apa arah positif dari koordinat. Jadi ingat aja koordinatnya seperti ini. Nah, pada elemen itu akan muncul gaya. Ini yang saya bilang, kalau yang berkaitan dengan X, ya, dan QNX ini ya sebagai QNX. QNX aksen dan QNY aksen itu adalah gaya wait, QF, ini QF ya. QF X aksen, ya ini dikoreksi aja catatan kalian, itu adalah gaya aksial. Kemudian Y dan Y aksen ini berkaitan dengan gaya geser. Z aksen itu adalah berkaitan dengan momen. N dan F itu adalah pada titik-titik yang ada pada ujung-ujung dari batang itu sendiri. Oke, ini pemahaman dasar yang harus kalian pegang sebagai acuan nanti di dalam menentukan gaya-gaya yang ada. Nah, terkait dengan derajat kebebasan atau degrees of freedom yang seperti saya juga sampaikan tadi, bahwa bila gaya aksial, gaya geser, dan momen diperhitungkan, masing-masing nodal akan memiliki 3 buah DOF, yaitu adalah perpindahan arah X, arah Y, dan rotasi arah Z aksen. Hubungan dari gaya-gaya tersebut terhadap perpindahan telah dibicarakan sebelumnya, itu adalah thrust analysis dan beam analysis. Nah, untuk mengingatnya maka kalian bisa lihat bahwa untuk elemen thrust ini akan ada K aksennya adalah seperti ini. Kemudian untuk balok adalah K aksennya adalah ini, di dalam ini. Nah, kalau ini digabungkan, jadi kalian akan memiliki adalah nilai seperti ini. Ini berkaitan dengan sumbu X,
sumbu Y aksen, dan sumbu Z. Nah, komponen-komponennya itu adalah AE per L minus AE per L ini adalah komponen dari gaya aksial, ya. Dan yang lainnya itu adalah dari penurunan balok itu sendiri. Oke. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penggabungan dari kedua ini akan kelihatan, jadi kalau koordinatnya akan bertambah, ini kita menambahkan ini adalah rotasinya, dan ini adalah aksial, dan ini adalah geser. Ini juga berkaitan dengan DOF, yang ada Z ini adalah momen nanti, atau rotasi. Nah, untuk menggabungkan konsep yang sudah ada di rangka batang dan konsep yang ada di balok, kita bisa secara otomatis mendapatkan ini adalah besaran-besaran yang dikontribusikan oleh kekakuan pada balok. Karena ini berkaitan dengan gaya aksial. Kemudian yang pada rangka batang tadi, pada balok adalah yang komponen-komponen itu. Sehingga matrik kekakuan K aksen dari elemen pada rangka batang pada, portal itu adalah besarnya 6 kali 6. Kenapa? Karena setiap DOF, setiap join, misalkan satu batang ini, kalian memiliki 3 DOF. Itu adalah ini dan rotasi. Ini juga rotasi. Jadi ada 6. Jadi satu batang dari portal, satu elemen dari portal itu akan memiliki 6 DOF. Sehingga matrik kekakuannya satu batang itu adalah 6 kali 6. Kalau misalkan kalian memiliki setelah digabungkan, ini berapa ada nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 6 join dari portal ini. Maka kalau setiap join itu memiliki 3, maka kalian akan memiliki matrik kekakuan globalnya itu adalah struktur ini 6 kali 3, 18. 18 kali 18. Nah, kalian harus menginverskan matrik 18 kali 18. Ini cukup berat, maka perlu bantuan software untuk melakukan itu. Oke, kalau ini sudah didapatkan, kemudian matrik transformasinya juga kita turunkan, cara penurunannya sama seperti pada elemen elemen rangka batang, maka kita akan mendapatkan matrik transformasi itu adalah sebesar ini. Kalian lihat bahwa ini adalah yang berkaitan dengan perpindahan arah X, arah Y, dan ini adalah rotasi. Rotasi tidak mengalami transformasi, ya, maka nilainya besarnya 1 di situ. Nah, ini adalah matrik transformasi atau hubungan antara displacement dalam koordinat lokal terhadap displacement dalam koordinat global dengan suatu matrik transformasi, T. Nah, besaran T-nya itu adalah ini semua. Kalau dulu di rangka batang kalian memiliki lambda 1, lambda X, lambda Y, 00, 00, lambda 1, lambda X, lambda Y. Ini adalah rangka batang. Lambda X, lambda Y, 0,
nol, dan nol, nol, lambda X, lambda Y. Ini matriks transformasi perpindahan dari rangka batang. Nah, kemudian ini dikembangkan, ya. Kalian akan menambahkan kondisi, eh, ada 3 di situ ya, di sini. Kalian menambahkan di sini, di baris ini adalah 0, 0, 1, dan 0, 0, 1. Nah, ini adalah komponen dari rotasi. Nih. Dan begitu juga di sini akan 00 dan ini juga ditambahkan komponen rotasi. Nah, itu bedanya dari matrik transformasi di rangka batang dengan transformasi di portal. Sehingga begitu juga transformasi gaya. Gaya juga dilakukan proses transformasinya dan kalian juga akan mendapatkan matriks transformasinya merupakan transpose dari matriks transformasi perpindahan. Sama seperti di eh, rangka batang. Jadi transposnya rangka batang adalah ada 2. Ini adalah lambda X, lambda Y, ya, 0, 0, 0, 0, lambda X, lambda Y. Hanya di sini ada komponen minus, ya. Kalau di matrik ini tidak ada komponen minus. Ini adalah karena arahnya dia berbeda. Nah, itu kalau kita sudah dapatkan matrik ini, maka kita akan kembali ke komponen dasar bahwa gaya pada rangka batang, gaya pada batang itu adalah dikalikan dengan perpindahan lokalnya. Ini adalah matrik kekakuan membernya. Kemudian kita memiliki hubungan ini, hubungan antara perpindahan dalam koordinat lokal atau dalam elemennya terhadap global. Dan kita juga memiliki hubungan antara gaya pada koordinat global dengan gaya pada koordinat lokal. Kalau ini semua dikombinasikan, misalkan kita masukkan nilai yang 2 ini ke 1, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Q sama dengan K aksen kali T kali D. Nah, kemudian kalau persamaan ini kemudian 4 kita masukkan ke dalam persamaan ini, ganti nilai Q ini, maka kita akan mendapatkan hubungan gaya dalam koordinat global. Sebentar dulu ya. Halo, Swastiastu.
Oke, saya lanjutkan, terkait dengan persamaan ini, sehingga kita memiliki hubungan antara, eee, gaya dalam, elemen pada koordinat global dengan, perpindahan global. Sehingga kalau kita kembalikan ke rumusan ini, itu adalah gaya sama dengan kekakuan dikalikan dengan perpindahan, maka kita akan memiliki nilai K. K ini adalah K yang sudah sesuai dengan koordinat global. Kalau K yang aksen ini adalah K yang masih, berkaitan dengan koordinat lokalnya. Jadi tergantung arahnya, bisa arahnya horizontal, bisa arah elemennya vertikal gitu ya. Itu belum bisa digabungkan menjadi matrik kekakuan struktur. Sehingga inilah yang kita cari untuk bisa nanti digabungkan menjadi kekakuan struktur K besar ini secara keseluruhan merupakan gabungan dari nilai-nilai, eee, K kekakuan di masing-masing elemen sebanyak jumlah elemen yang kita miliki. Nah, ini adalah, penggabungan itu, baru kemudian setelah digabungan ini, baru kita bisa menyelesaikan persamaan strukturnya, ya. Nah, inilah yang materi kekakuan globalnya, saya berharap kalian tidak menghafalkan ini, tetapi hafalkan dalam, eee, perkalian yang di sini. Karena masing-masing nilai ini cuma melakukan perkalian matriks saja. Kalau digabungkan, masukkan angka-angka itu, inilah matrik kekakuan elemen portal yang dalam koordinat global. Kalau ini sudah didapatkan, kalau kalian misalkan seperti portal yang tadi, ya, yang tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ada 6 elemen, kalian harus menghitung 6 matrik kekakuan ini. Jadi ada, K1, tidak ada aksennya ya, K1 sampai dengan K6. Setelah ini didapatkan, ya ini berkaitan dengan NX, NY. Setelah matrik kekakuan masing-masing elemen didapat, maka dilakukan penggabungan untuk memperoleh matrik kekakuan balok. Yang saya bilang tadi, penggabungan matrik kekakuan elemen ini mengikuti prinsip yang sama seperti pada struktur rangka atau struktur balok tadi. Nah, ini tadi kalau misalkan ada 9 DOF, maka matriknya akan menjadi 9 kali 9 atau 81 elemen atau stiffness influence coefficient. Yang dimaksud dengan stiffness influence coefficient adalah nilai-nilai pada baris tertentu dan kolom tertentu. Ini adalah namanya adalah eh, stiffness influence coefficient-nya, ya. Nah, kalau ini sudah didapatkan, baru kemudian dilakukan, eee, kita sudah memiliki komponen ini, structure stiffness equations-nya, kemudian prosesnya mau dipartisi silahkan, ya, dengan catatan bahwa kalian harus memberikan nomor-nomor, DOF itu sesuai dengan yang mana unknown, yang mana known DOF. Prosesnya sama seperti metode-metode sebelumnya. Dan, eee, hasilnya bisa didapatkan, yang didapatkan adalah pertama, perpindahan, kemudian gaya reaksi, sehingga, kembali ke masing-masing batang, sehingga kita mendapatkan gaya pada masing-masing batang, kalian mempergunakan rumus ini.
rumus-rumus ini. Nanti kalau ini selesaikan, Q kali K dalam koordinat global, kalian harus kembali untuk menggambarkan bidang MDN di masing batang dengan rumusan ini. Jadi bergerak ulang balik, ya. Itu proses yang kalian lakukan. Jadi ini adalah prosedur analisisnya. Bagilah portal atau frame menjadi elemen-elemen berhingga yang bisa dihitung. Tentukan identitas elemen dan nodal secara sembarang, silahkan. Kemudian elemen harus bebas dari beban. Nah, kalau misalkan elemen balok kalian memiliki beban di tengah bentang, maka kalian bisa melakukan menggunakan metode yang disebut dengan intermediate loading-nya. Ya, tentukan near end dan far end, tentukan dua grup penomoran dari DOF, nomor kecil untuk yang unconstrained dan nomor besar untuk yang constrained atau unknown dan yang known. Dari permasalahan kemudian tentukan DK dan KIK. Itu adalah yang mana yang known dan mana yang unknown. Kemudian matrik kekakuan struktur, hitung matrik kekakuan masing-masing elemen dalam koordinat global. Gabungkan masing-masing matrik batang menjadi matrik kekakuan struktur. Sebagai kontrol, semua matrik kekakuan elemen dan balok harus simetris dengan diagonal positif. Ya, itu. Dan kemudian perpindahan dan beban, partisi matrik kekakuan struktur, hitung gaya geser dan momen. Pada ujung-ujung elemen balok, tambahkan gaya fix and moment bila diperlukan. Nah, itu langkah prosedur ringkasan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini contoh dari buku 15.1, itu kalian bisa lihat contoh ini adalah portal, yang di sini adalah jepit, ya, ini adalah jepit dan ini adalah sendi. Ya. By inspection, determine the loading at joints of the two members frames shown in figure 15.4a. Ini I-nya berapa, A-nya berapa, E-nya berapa. Kemudian kita, ini adalah kondisi strukturnya dengan beban di join ini. Ini kita bisa bagi menjadi 3 join dengan. Nah, sebelum kalian bisa membaca ini, ya, baca ini, kalian harus lihat gambar yang satu lagi ini. Gambar ini, nah ini adalah join 1, join 2, join satunya dari sini, join 3. Nah, yang paling bebas joinnya ini adalah di join 2 ini. Jadi DOF 1, DOF 2, kemudian 3, kemudian 4-nya di mana? Kita lihat. Di join 3 ini adalah fix jepitan. Jadi semua sebenarnya tidak berpindah. Nah, di join 1 itu adalah sendi. Sendi tidak bisa bergeser eh, ke arah X dan ke arah Y, dan bisa berotasi. Nah, ini yang saya ini agak buram. Yang setelah rotasi di sendi ini kita nggak tahu. Ya, rotasinya kita nggak tahu, sehingga kita pasang dia sebagai, tapi kalau lihat dari definisi ini ya, ada nggak keterangannya nih? Oke. Kalau dilihat dari ini, bahwa ini bukan sendi, ini adalah roll. Ya, ini roll. Sehingga roll itu kemungkinan dia akan bergerak ke arah horizontal dan berotasi. Maka setelah DOF 3, dia akan pasang DOF 4. Di sini DOF 5 rotasi dan DOF 6.
7, 8, 9. Kemudian dari sini kita bisa identifikasi bahwa di join 3 ini, ya, di join 3 ini karena jepit, nilai-nilai dari DOF 7, 8, dan 9 itu adalah constraint, dikekang, tidak bisa berpindah dan tidak bisa berotasi. Maka dia nilainya 0. Kemudian di join 1, karena ini sifatnya roll, bergerak horizontal memungkinkan, tetapi bergerak vertikal tidak memungkinkan. Tetapi berotasi, karena peretakan roll bisa mengalami rotasi, itu memungkinkan. Jadi nilai 4, 5 itu akan kita cari. Sehingga nilai 6, 7, 8, 9 DOF-nya kita sudah tahu 0. Kemudian gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu kalau kita lihat di DOF 1, 2, 3, 4, 5, itu kita tahu bahwa ada gaya 5 ke arah positif. Itu di sini ada 5. Kemudian dengan kita mengetahui besaran matrik ini, kita lakukan prosesnya sehingga mendapatkan K1 adalah ini dan K2 adalah nilainya ini seperti cara tadi. Kemudian kita selesaikan bentuk matrik besarnya sehingga melakukan partisi. Kalian akan bagi matrik ini perkaliannya sehingga ini dilakukan perkalian didapatkanlah bahwa displacement D1, D2, D3, D4, D5 adalah sekian. Kenapa ini radian? Ini adalah rotasi ya, perputaran sudut. Berdasarkan rotasi ini, maka kita dapatkan reaksinya. Ini adalah reaksi peretakannya. Nah, dari reaksi ini, kemudian kita dapatkan menggambarkan kembali ke persamaan lokal koordinatnya. Sehingga ini adalah pada kolom akan bekerja di ujung-ujungnya ini adalah gaya-gaya seperti ini. Nah, kalau ini digambarkan bidang M-nya, kalian akan bisa mendapatkan ini bidang M-nya, saya gambarkan di daerah tarik, itu adalah 750. 750 yang nilai ini ya. Kemudian yang di sini adalah tariknya di kanan nih. Ini adalah 450. Sehingga ujung ini tidak di tengah tidak ada gaya, maka kalian bisa tarik garis lurus ini. Inilah bidang momen. Kemudian gaya gesernya sebenarnya gimana bidang gesernya? MD D-nya. Nah, D-nya sama 5 kilonewton. 5 kips ya. Terus aksialnya gimana? Nah, aksialnya ini kalian lihat ini gaya aksial. Ini sebagai bidang N. Aksial apa? Kalau gayanya menuju batang, itu adalah aksial tekan, negatif. Nah, ini positif di sini, positif di sini. Kita gambar di daerah positif. Kalau deformasi ini digambarkan, maka struktur ini akan mengalami eh, jadi kolom kalian akan mengalami kondisi seperti ini. Ini sisi ini tertarik, sisi ini tertarik karena momennya adalah begini. Momen di atas adalah begini, maka sisi ini akan tertekan.
Di sini namanya inflection point adalah daerah peralihan dari sisi tekan ke sisi tarik. Nah, ini bidang MDN-nya kalau gambar dari seperti ini. Oke, demikian untuk portal. Yang lainnya ada contoh-contoh juga. Ini contoh yang ini kalian bisa lihat juga. Dan ini bidang MDN-nya dari gambarnya, sehingga kita bisa selesaikan itu. Nah, kalau misalkan nanti 3 dimensi yang portal 3 dimensi, maka portal kita akan memiliki koordinat yang lebih kompleks lagi. Dari setiap join itu akan memiliki tidak hanya 3 DOF, tetapi akan memiliki 6 DOF. 3 perpindahan, 3 rotasi, kalau elemennya 3 dimensi. Oke? Nanti kalian yang 3 dimensi kita akan bahas di bagian lain. Oke, ada pertanyaan dari materi? Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya adalah ini. Ini tugas dikumpul terakhir diupload itu adalah 5 Juni. Ini tanggalnya nggak cocok. 2023 tahunnya. Ini tugasnya adalah sebuah portal seperti yang gambar 1 dan gambar 2 ini. Jadi kalian diminta untuk hitung dan gambar diagram momen gaya lintang menggunakan metode kekakuan. Kemudian yang kedua adalah hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000. Ya saya di sini bilang aja student version karena kita supaya nanti dipikirnya kita cheating ya. Tapi kalau kalian menggunakan yang full version juga boleh gitu. Kemudian buatlah kelompok 3 sampai 4 orang dengan anggota kelompok memiliki tugas tertentu yang untuk membuat video presentasi proses penyelesaian persoalan ini dan diunggah pada YouTube Teknik Sipil. Hal-hal yang perlu dicantumkan deskripsi dalam video adalah identitas kelompok, kemudian software yang dipakai, isi keterangan softwarenya adalah student version, kemudian identitas mata kuliah dan dosennya, deskripsi soal, link ke tag ya, tag gini, Udayana, Fakultas Teknik Sipil. Nah, ini subcopy tugas itu dikumpul 29 Mei. Saya akan periksa dulu tugas kalian sebelum kalian membuat video presentasi. Video presentasi nanti di masing-masing itu akan memaparkan video ini. Ya, kalian sebenarnya di topik-topik yang kalau kalian masuk di YouTube-nya Teknik Sipil itu sudah ada tugas ini 3 kali angkatan yang membuat tugas seperti ini. Ya. Sehingga ini kelompoknya ya, kelompok 1, 3, 5, 7, dan 9 itu ini
mahasiswanya ada berapa ya? Ada 28, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke, ada, 8 kelompok. Satu kelompok yang 4 orang atau 2 orang, 9. Jadi, kelompoknya saya batasi, bukan 4, jadi saya batasi 2 sampai 3. Ya, sebaiknya 3 orang, sehingga ada 2 kelompok yang anggotanya 2 orang. Nanti di masing-masing sesuaikan kelompok 1, kelompok 3, 5, 7, 9 itu kerjakan gambar nomor 1, ini saja, ya. Kemudian kelompok 2, 4, 6, dan 8 kerjakan nomor 2, yang ini saja. Untuk menjawab permasalahan yang diberikan ini. Oke, apakah Anda paham maksud saya? Oke, tugas sudah saya share di grup. Ada pertanyaan? Ini suara saya kedengaran apa enggak ya? Nggak ada yang jawab enggak? Pak, mungkin bisa dibuka, ketentuannya, Pak. Untuk 20/20 itu apanya ya, Pak? Ronald Padu, yang soal tadi? Iya, Pak. Ketentuan tugasnya, Pak. Oh, oke. Bentar dulu, saya share. Oke, ini ya 20/20 ya? Yang Iya, dua Pak. puluh dua puluh itu adalah dimensi dari balok atau kolomnya dalam sentimeter, ya. 20 senti per 20 senti. Jadi kolomnya itu adalah segi 4. Kalau 20/40 itu adalah baloknya yang ini.
yang segi 4 gitu. Nah, ini kalau misalkan 20 ini, maka lebarnya 20, tingginya 40 atau 400 ya mili. Kalau yang ini 25 ya sama. Ini 250, ini 250. Itu deh, jelas. Berarti buat videonya itu setelah dikoreksi apa bisa sebelum itu dibuat, Pak? Boleh kalau kamu merasa benar nanti ngulang lagi kalian gini. Boleh buat video sebelum itu, tapi saya tetap minta soft copy-nya di 29 Mei. Hasil penyelesaian kalian, ya. Videonya diupload ini. Untuk koreksi itu kira-kira setelah berapa hari dari tanggal 29, Pak? Ya, nanti 2-3 hari lah, kalian bisa record tuh videonya. Pakai itu loh nge-recordnya nanti, pakai apa namanya, ada orang-orang buat YouTube itu. Sehingga nanti tampilannya bagus, ada materinya, ada yang ngomong kelihatan gitu. Sehingga kalian bisa jelaskan, atau misalkan bisa kalian jelaskan animasinya. Bagaimana menjelaskan analisis ini mulai dari awal, ya, langkah-langkah dari penyelesaian kasus ini, itu kalian jelaskan di video. Ada lagi pertanyaan dari soal ini sebelum saya tutup? Oke? Mungkin belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, nanti materi utamanya di analisis struktur metode metrik ini sudah selesai. Tinggal nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan memantapkan dengan contoh-contoh atau dengan tugas-tugas atau diskusi-diskusi sehingga baik itu menggunakan SAP maupun menggunakan software yang lainnya. Dan mungkin latihan-latihan dan kuis-kuis, maka kalian ulangi lagi, ya. Saya nggak tahu mid test kalian bagus apa enggak, ya. Mudah-mudahan bagus, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dari materi ini. Oke, kalau demikian, kalau belum enggak ada yang ditanyakan, pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Ini sudah jam 10. Tolong absen, ini sudah berapa orang nih yang hadir? Ya, komplit 28 orang, ya. Mohon nanti Rizky untuk mengabsennya, ya, centang. Dan materinya adalah metode kekakuan pada portal. Oke, baik. Kalau demikian, tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat pagi, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan keluar dari room Webex ini. Selamat pagi, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.